Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdad. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para guru-guru agama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Qusay Al-Haddad, juga Habib Abdullah Syakir Al-Attas. Semoga keduanya Allah Ta'ala sehatkan panjang umurnya dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga segenap para asatid, para kiai, dengan tanpa mengurangi rasa takzim, saya tidak sebut satu demi satu karena banyak banget kiai mulu ini. Dan segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua, para hadirin, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat ini, sehat. Lon lapar kan, Lon? Iya, iya, lo kan baru segini makan, lapar. Habis maghrib, habis madang tadi udah lapar lagi, we. Saudara, enak kali ya kalau kita kedatangan Rasulullah. Enak kali ya kalau rumah kita didatangi oleh Rasulullah. Kalau Nabi datang, saudara, kalau Rasulullah datang, semua akan menimbulkan keberkahan bagi kita. Umur kita pengen panjang, berkah. Badan kita pengen sehat, berkah. Harta kita pengen bertambah, berkah. Anak kita pengen semua turunan kita berkah. Bini kita biar terus sehat afiah, bisa ngurusin kita, berkah. Semua yang ada pada diri kita kalau bersama Rasulullah akan menjadi berkah. Catat dan yakini itu. Memang begitu. Dari dulu, saudara, orang kalau pengen keberkahan bersama Rasulullah. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau rumah kita kedatangan kiai, rumah kita kedatangan kiai, sama kedatangan RT sama enggak? Hah? Rumah kita nih, ada kiai datang, besok RT datang, sama apa enggak? Enggak, beda. Emang apa? Ngapa beda begitu? RT mah bawa-bawa meteran doang kerjaan. Kadang-kadang orang sembahyang. Ya. Kalau kiai, bukannya saya katakan orang tertentu ini secara umum ya. Kiai yang benar, kiai yang sesungguhnya. Dia datang, nggak usah dia ngomong, nggak usah dia ngapa, datang. Hawanya lain, gitu. Saya mau tanya lagi, kalau Habib datang ke rumah kita, sama Kang Mabok datang, sama apa beda? Kok bisa beda? Hah? Iya, kalau tukang mabok datang matanya merah, kalau Habib datang senyum-senyum, itu hawanya udah lain, saudara. Nih yang terjadi sama kita aja beda. Bagaimana kalau yang datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau pengen saudara datangnya Nabi, walau mata kita nggak bisa lihat, cara yang paling utama itu adalah melaksanakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih cerita. Dulu di pinggir pantai laut ada orang miskin
yang adakan maulid. Karena dia nggak punya duit, saudara, tetap dia adakan maulid karena dia cinta pada Rasulullah. Akhirnya dia nggak bisa beli ikan yang gede-gede, ikan bandeng, padahal pinggir laut. Ikan banyak, saudara, murah-murah. Nggak bisa beli ikan kakap, nggak bisa beli ikan bandeng, nggak bisa beli ikan apa itu, tongkol ya. Yang dia bisa, saudara, di pinggir laut beli ikan gesek. Saking susahnya. Tapi walaupun memang nih ikan yang dia punya segesek-geseknya, dia adain maulid. Orang diundang, saudara. Orang tahu nih orang susah. Orang pada ngomong, belagu-belagu belo pakai ngadain muludan. Emang punya apaan, kata dia. Malam gerimis, saudara. Gerimis. Dia undang orang, nggak ada yang datang. Itu nasi, saudara, nggak ada yang nyendok di bakul, anget nasinya. Pakai sambal geprok, pakai ikan asin, ada campur tempe sama sayur asem. Sambalnya ditaruhin limo. Lah kan kita pengen ludah begitu juga. Tapi emang telanjur dikata orang susah, nggak ada yang mau datang. Pas jam 2 malam, saudara, jam 12 malam, ada kapal mampir di pinggir pantai turun. Suatu rombongan orang berpakaian putih semua. Mampir bertanya kepada itu orang yang tadi adakan maulid. Dia bilang, "Bapak, saya boleh tanya, di sini ada tempat enggak? Kita kelaparan. Ada tempat kita buat makan-makan. Yang jual nasi," kata ini rombongan orang yang pakai baju putih, saudara-saudara. Kata itu tuan rumah, "Kebetulan tuan, gak usah beli nasi. Ini kami siapkan makan memang. Kebetulan saya adakan maulid, tidak ada yang datang ke rumah saya. Kebetulan tuan makan, ayo dah kita makan aja rame-rame. Cuman apa adanya, cuman ikan asin, sama sayur asem, sama tempe, sama lalap, sama sambal geprok yang pakai limo." Kata itu tuh tamu yang datang, "Emang ini yang Anda pengen? Pas ini, pas. Biasanya maulid pakai kembuli." "Ya kembuli mah yang orang punya duit, kita mah sayur asem tuan." Makan rame-rame, saudara. Selesai makan nih orang, selesai, mau pergi lagi. Pamit sama tuan rumah, "Terima kasih kita sudah disuguhi makan." Begitu. "Baiklah kalau begitu kita pamit." Setelah pamit, saudara, piringnya dibenah-benahin habis dia makan. Nggak taunya di bawah piring banyak uang dirham, saudara. Uang dari emas, duit dari emas. Itu 1 gram aja, saudara. 1 gram itu dia punya harga bisa 3 juta. Dilihat, ya Allah, ini emas mulu dikumpulin. Takutnya ini tadi rombongan yang datang makan, takutnya lupa sama duitnya. Dikumpulin, saudara, dipanggil, diuber tuh orang. "Tuan sebentar, tuan. Barangkali tuan tadi lupa. Selesai makan, naruh duit, lupa ngantongin. Ini ketinggalan tuan duitnya." Kata itu orang satu menghadap, "Kami tidak lupa. Memang sengaja kami letakkan uang di rumah Bapak." "Sebenarnya tuan ini siapa?" Kata tuan rumah. "Kami datang jauh dari negeri Madinah. Kami tahu kau laksanakan maulid. Aku datang ke sini untuk rayakan maulidku. Aku adalah Nabimu Muhammad." Jadi Rasulullah, saudara, yang datang hadir di itu tempat. Memang tidak semua orang maulid bisa saksikan itu. Tidak semua orang maulid bisa lihat itu. Karena ini memang kondisi tertentu orang-orang
yang direndahkan di kampungnya karena dia tidak punya mau adakan maulid Rasulullah, tunjukkan ana hadir dalam maulid ente. Maka tidak mustahil di tempat-tempat maulid yang lain, terkhusus di ini tempat kita malam hari ini, mudah-mudahan Rasulullah hadir walaupun kita tidak melihat secara langsung. Saudara, kalau orang adakan tahlil buat orang tuanya yang sudah meninggal, kadang orang tuanya datang. Kalau orang adakan haul wali-waliullah, seringkali wali itu datang. Ada haul Habib Abdullah Al-Haddad, beliau datang. Kalau orang baca haul Syekh Saman, baca manakibnya, beliau datang, Syekh Saman. Orang Betawi kan dari dulu, kalau apa-apa baca manakib Syekh Saman. Nyunatin anak baca manakib, ya kan? Mau ngawinin baca manakib, sembuh daripada sakit baca manakib, dapat kerja baca manakib, jual tanah enggak, jual tanah mah dapat duit tuh mah, jual tanah baca manakib, baca dia manakib. Saudara, ada yang baca manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, dia baca haul di dalam haul Syekh Abdul Qadir. Datang saudara, para wali-wali Allah datang. Yang kita baca itu maulid di tempat-tempat kita adakan maulid. Ada Syaraful Anam, ada Barzanji, ada Simtudurar, ada Dia Ulame, ada juga Dibai. Itu saudara biar tahu yang kita baca itu adalah manakibnya Nabi Muhammad. Kalau manakib kita baca pada seorang wali dia hadir, bagaimana yang kalau kita baca itu adalah manakib raja para wali sealam dunia, raja para nabi sealam dunia, raja para rasul sealam dunia, di mana para rasul, para nabi mengambil ilmu, mengambil akhlak karena mencontoh Nabi Muhammad. Sebagaimana para wali-wali di atas dunia, dia mendapatkan pangkat kewalian karena Nabi Muhammad. Kalau para wali saja yang menjadi murid-muridnya Rasulullah, mereka hadir di tempat-tempat di mana manakib dibacakan, maka demikian pula tidak mustahil Rasulullah pun datang di dalam acara-acara maulid. Cuman saudara, saat kita pembacaan maulid, dulu pengarang kitab itu seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang karang Simtudurar. Kemudian juga Al-Imam Abdurrahman Dibai yang baca kitab Diba, yang tulis kitab Diba. Saat beliau karang saudara itu kitab, dari pasal ke pasal tidak pernah ia batal daripada wudunya. Tidak pernah dia ngobrol, bicara dan lain sebagainya. Maka saat orang membacakan maulid pun demikian. Kalau bisa upayakan harus punya air wudhu. Itu adab akhlak sama Rasulullah namanya. Orang baca maulid punya wudhu. Paham tuh? Orang hadir maulid punya wudhu. Kenapa punya wudhu? Biar dapat berkah Rasulullah. Karena turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Oleh karena itu kita pegang Al-Quran harus punya wudhu. Maka hadir maulid upayakan punya wudhu. Datanglah dengan adab, denganlah akhlak. Paham begitu saudara? Kemudian saat beliau karang daripada kitabnya, tidak diselingi dengan membaca qasidah. Kata Habib Ali bin Sahil, kalau begitu kita di dalam adab membaca maulid, sebelum selesai jangan diseling qasidah. Jadi dahulukan qasidah dulu silahkan, ataupun baca qasidah setelah selesai daripada maulid. Kita menghargai pengarang ini kitab, menghargai musannif sebagaimana beliau karang kitabnya, tidak diseling dengan bacaan-bacaan yang lain. Maka demikian pula supaya kita mendapatkan keberkahan Rasulullah, mendapatkan keberkahan daripada yang mengarang dan menyusun itu kitab maulid. Ikuti beliau tatkala mengarangnya. Selesai daripada doa, kita baca dulu semuanya, baru kemudian kita membaca qasidah dan lain sebagainya. Maka itu namanya bagian daripada adab dan akhlak kita di dalam membaca maulid Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pada umumnya di tengah-tengah kita seling dengan pembacaan qasidah, betul toh? Apalagi yang suaranya keren. Kalau yang suaranya pecah-pecah suara mau enak, ya kan? Kalau suara keleng malah indah aja. Tapi di situ kita lengah, kita lupa. Barangkali pada saat pasal tersebut musannif sedang berkhidmat, sedang berta'alluq, sedang bermukasyafah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam maulid itu, ini ngapain nih mic? Oh pakai toang. Kalau ini sampai sekecamatan dong. Ya sudah saudara. Begitu. Maka mudah-mudahan acara kita ini malam Allah Ta'ala berkahkan kita semua dan Rasulullah ridho kepada kita semua. Saudara, ini namanya amal kebaikan. Kenapa begitu? Dengan maulid saudara kita bersilaturahmi satu dengan yang lain. Kampung saya di Jurang Mangu. Datang ke sini mau ngapain kalau bukan muludan? Gini hari ujuk-ujuk nyampe sini. Mau disuruh nogek saya. Paham gak tuh? Karena ada wasilah maulid saya bisa bersilaturahmi ke sini. Yang jauh menjadi dekat saudara. Yang gak kenal menjadi kenal. Karena apa? Karena Rasulullah. Karena maulid Rasulullah. Ulama katakan juga maulid itu menyambung silaturahmi kita dengan para ulama-ulama. Maulid itu menyambung silaturahmi kita kepada cucu-cucu Nabi Muhammad. Menyambung kepada para habaib silaturahmi. Saya kasih tahu, saya tanya saudara. Kalau saudara punya cucu, didatengin sama orang, kemudian cucu saudara dihormati dan dihargai, saudara senang apa enggak kira-kira? Senang ya? Nah begitu pula para habaib itu cucu-cucunya Rasulullah. Mau senangi Rasulullah, senangi para habaib. Kalau para habaib senang, insya Allah Rasulullah senang. Di ini tempat ada saudara cucu Nabi, maka ini acara menjadi satu isyarat malam hari ini acara maulid kita bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu tradisi para ulama, para aulia ilah, ketika mereka hendak ingin bersilaturahmi, maka mereka mengadakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak bertemu secara zahir, tetapi pada hakikatnya, tetapi pada ruhaniyahnya, acara kita ini adalah menyambungkan silaturahmi dengan para wali-waliullah. Sebab mereka senang acara maulid, kita adakan maulid. Maka itu semua ada berkah Nabi, ada berkah ulama, ada berkah aulia, wali fulan, wali fulan, wali fulan, wali fulan di dalam acara maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saudara di daerah Trim ada satu acara maulid di rumah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Cara maulid dia ramai, cara mauludan. Maulidnya rapi, akhlak dari rumah udah punya wudu. Semua yang mau berangkat maulid semua punya wudu dari rumah. Jangan sampai mereka sia-siakan datang ke maulid tidak memperoleh apa-apa. Jangan sampai datang dalam keadaan kosong, pulang pun dalam keadaan kosong. Pengen mah datang dari rumah saudara dalam keadaan kosong, pulang maulid dalam membawa bergudang keberkahan. Kalau dulu waktu masih kecil saudara, kita kalau datang maulid itu nungguin ambeng. Tahu nggak ambeng? Yang kita disuruh berbaris di depan masjid. Disuruh berempat kita ngumpul, ditaruhin bakul satu. Pala kita ditepak sama orang tua tuh. Itu ambeng. Kita bawa pulang, kita bagi-bagi ke rumah saudara. Ini orang-orang dulu, dia bawa niat dari rumah. Ambengnya niat sebesar-besarnya. Niat dia bawa sebesar-besarnya, kemudian dari rumah dia punya wudhu, baik-baik datang ke tempat maulid. Dia niat saudara. Saat ya ahlan, ya marhaba, ya marhaba, ya ahlan. Fadl.
Dia niatkan saudara-saudara maulid. Di sana ada satu pekuburan. Kubur yang di tempatnya itu ribuan para wali-wali kutub. Modelnya saudara kayak luar Batang, cuman ribuan. Tidak kurang dari 70.000 wali kutub. Luar Batang atuh, ini 70.000 orang. Semuanya wali. Ada yang jarah ke makam itu. Ada tukang sapu saudara-saudara. Tukang sapu makam. Lagi nyapu. Orang rombongan datang mau jarah. Kata tukang sapu, "Bapak mau ngapain ke sini?" "Saya mau jarah ke Imam Faqih Muqaddam, ke datuknya para habaib," katanya gitu. Jadi semua habaib yang ada di pelosok negeri dunia ini kakeknya. Kita datang ke sini. "Oh, Bapak salah." "Kenapa memang?" "Ini orang wali-wali di Zambal semuanya sudah berangkat ke Sewun, berangkat ke Habib Ali bin Muhammad Habsyi, sudah laksanakan menghadiri maulid Rasulullah. Jadi yang dari kubur semuanya keluar hadir di dalam acara maulid. Saudara datang ke sini, jarah ke makam kosong, nggak ada orangnya, karena orangnya lagi pada muludan. Mendingan ke sono aja." Gitu. Ini yang bilangin saudara tukang sapu, nggak tahu tukang sapunya waliullah, tukang sapunya waliullah. Kita udah zikir di masjid tiap hari bolak-balik, lo jadi apa-apa? Dia nyapuin kuburan doang jadi waliullah. Itu saudara tuh dahsyatnya orang adakan maulid, orang-orang tua yang di kuburan pada keluar, pada hadir. Maka saudara, kalau saudara Allah Ta'ala kasih punya perasaan tajam, bisa jadi engkong saudara ada di sini, bisa jadi kakek saudara ada di sini, bisa jadi nenek kita juga ada di sini, karena mereka gembira cucu-cucunya, anak-anaknya rayakan daripada maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa saudara, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya ini jadi keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Saudara, yang begini sama Nabi bukan cuma kita manusia, bukan cuma manusia saudara. Di zaman Nabi, yang cinta dengan Nabi itu binatang pada cinta, rumput pada cinta, pada ngomong. Kata Sayyidina Ali, "Ana masih ingat saat ana masih kecil, Rasulullah masih anak muda." Diriwayatkan oleh Imam Darimi saudara dalam kitabnya, "Tidaklah aku melewati ma marartu baina syajarin wa hajarin illa yusallimu ala Rasulillah, assalamu alayka ya Rasulullah." Kata Sayyidina Ali saudara, tidaklah aku melewati pegunungan, gunung batu-batu saudara, gurun-gurun pasir. Tidak aku melewati hutan, banyak pohon-pohon, banyak rumput, melainkan semuanya mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Itu puunan pada ngomong zaman itu. Batu pada ngomong, pasir pada ngomong. Ngomongnya apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Kan sama orang muludan, assalamu alayka Zainal Anbiya, assalamu alaik. Ini udah yang keberapa juta kali kita estafet bahasa assalamu alaik. Dulu yang katakan assalamu alaik bukan manusia saja saudara, tapi puunan, batu-batu, pasir, semuanya pada maulid dengan lewatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Binatang begitu juga. Pada baca salam, baca syahadat juga saudara. Lewat satu hari orang Badui, Nabi tanya, "Weh Badui, mau kemana kau?" Kata Nabi, "Aku ingin ke seberang, ke kampung sana." Kata Rasulullah, "Ishhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Wahai Badui, Arab kampung, Arab Badui, aku ajarkan kau bila ingin bahagia, ucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Badui begini saudara, siapa yang jadi bukti kalau ente Nabi? Kata Badui, ana pengen tahu jadi bukti nabinya apa. Akhirnya kata Rasulullah, "Sini Badui, kau lihat itu pohon. Pohon itu lihat. Ana lihat ya Muhammad.
Coba kau ajak bicara itu pohon. Kau bilang sama dia, ya pohon, itu orang yang bernama Muhammad, kau dipanggil sama dia. Bukan aku yang memanggil, yang panggil engkau. Si Badui nurut, samperin itu pohon. Dia ngomong sama pohon, ya pohon, kau dipanggil sama orang itu yang berdiri yang bernama Muhammad. Si pohon saudara ngangguk, iya begitu. Puunan ngangguk saudara, iya. Dan itu pohon saudara dia punya akar naik yang kanan, gerak naik. Yang kiri lagi naik, gerak naik. Yang depan naik, yang belakang naik. Kemudian itu dia punya akarnya naik kecabut, naik ke atas. Pohon itu jalan menghadap Rasulullah. Di depan Rasulullah pohon itu katakan, ada apa gerangan ya Rasulullah? Kata Rasulullah kepada pohon, wahai pohon, istashhidu man ana. Saksikan olehmu siapa aku sebenarnya. Maka itu pohon, ya Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad Rasulullah. 3 kali dia bilang, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Si Badui bingung saudara. Pikiran Badui, ana yang punya akal kalah sama ini pohon. Ana yang punya pikiran kalah sana ini pohon. Pohon tidak bisa dia bicara, tidak punya akal, tapi dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka akhirnya Badui itu katakan, tidak boleh tidak, aku harus mengikut engkau wahai Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, ana ikut engkau. Akhirnya dia ucapkan pula, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Batu saudara, batu ikut pada Nabi. Kita ketinggalan manusia, duluan batu. Orang gak percaya bernama Ikrimah sama Nabi. Kata Ikrimah begini, kalau kau memang Nabi, buktikan apa kehebatanmu. Kata Ikrimah pada Rasulullah. Kata Nabi, ya Ikrimah, coba kau lihat di seberang sungai sana ada batu besar. Kau ajak bicara sama itu batu. Bilang begini, wahai Ikrimah, wahai batu, itu orang yang di seberang sungai sana memanggil engkau. Dipanggil kau menghampirinya. Ikrimah nyebrang saudara, nyebrang sungai. Bilang sama batu, ditepuk-tepuk itu batu, wahai batu, aku ingin bicara sama kau. Di sebelah sana kau lihat itu ada orang laki-laki itu yang tampan rupawan, itu orang. Itu orang yang bernama Muhammad. Itu orang yang ngaku dia sebagai nabi. Kau dipanggil sama dia. Kalau memang dia nabi, kau nurut. Itu batu saudara, batu besar bergerak-gerak, dia berenang di atas air. Ceprek, 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 ceprek. Nyebrang kali saudara menghampiri Nabi Muhammad. Batu menghampiri Rasulullah. Setelahnya sampai Rasulullah katakan, ya batu, man ana? Siapa ana? Kata itu batu, anta Muhammad. Kata Ikrimah, ana juga kenal kalau kau Muhammad. Batu kenal kau Muhammad. Bukan itu yang maksud. Kata Rasulullah, istashhidu man ana. Coba kau bersaksikan siapa aku, hai batu. Maka batu katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Batu saudara ucapkan 2 kalimat syahadat karena dia pengen berkah. Karena dia pengen selamat saudara, biar di akhirat enggak jadi bahan api neraka. Kalau ini batu, kalau ini pohon, dia punya kecerdasan sampai sebegitu rupa. Itu itibar buat kita sebagai manusia. Mestinya kita yang lebih punya ikatan kuat kepada Nabi Muhammad. Maka dengan acara maulid ini mudah-mudahan menambahkan keimanan kita, menambahkan kecintaan kita, menambahkan kekuatan kita untuk mengikut Rasulullah sampai akhir hayat adanya, agar menjadi keberkahan bagi kita, berkahan kampung kita, keberkahan juga buat anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya haturkan. Nanti masih banyak, jangan pulang dulu saudara. Para habaib, guru-guru kita yang akan memberikan nasihat kepada kita. Setelah para habaib pulang selesai pun jangan pulang. Saudara dosa kalau pulang, karena nanti nasi nggak ada yang makan.
Tanggung jawab saudara harus makan. Ya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.